ya. Jadi kalau sampai ngata-ngatain seperti kasus kemarin yang sampai merubah foto anaknya jadikan foto porno, terus ada yang kemudian fotonya disebar mana terus teman-temannya ditelepon, ya memang kalau ilegal memang semacam itu ya, mereka akan menyedot data kita. Tapi nggak usah khawatir kalau kalian, selama kalian itu ketika install itu izin aplikasi. Gak usah panik, hutang itu tergantung niat Anda. Yang penting jangan niat gak mau bayar hutang. Tapi kalau gak mampu bayar hutang, jangan panik, jangan takut, hadapi. Mari kita hadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat, dan jangan sampai kalian stres dan panik karena hutang pinjol. Kali ini saya mau tanya, siapa sih sekarang yang lagi punya hutang pinjol di EasyCash? Kalau Anda punya, ini resikonya dan bagaimana cara mengatasinya akan saya coba berikan beberapa tips yang ini didasarkan pada pengalaman ya. Sebelum lanjut, ingin mengenalkan diri saya adalah salah satu mantan dari pegawai bank konvensional, jadi bukan pinjol ya, dan mulai dari account officer hingga sampai penagihan juga, serta juga pernah jadi koordinator ya. Artinya apa yang saya sharing bukan berdasarkan apa yang saya baca secara teori, tidak, tapi juga adalah apa yang saya temukan di lapangan dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Tetapi saya tidak perlu menceritakan di bank mana saya bekerja. Yang jelas banknya adalah bank konvensional yang sudah levelnya nasional dan juga termasuk BUMN dari Singapura ya. Sekarang bicara EasyCash. EasyCash itu sebetulnya milik siapa? Kalau kita lihat dari profil dari perusahaan, EasyCash itu dikembangkan oleh PT Indonesia Fintopia Teknologi atau Fintopia. Dan EasyCash ini teman-teman, dia itu berkantor di pusat di Beijing, Tiongkok. Jadi kemungkinan salah satu investor terbesarnya atau memang perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan atau perbankan ini adalah di China ya. Jadi memang kalau kita lihat mayoritas pemilik bank, saya tidak rasis, tapi ini fakta bahwa pemilik bank besar itu adalah orang-orang China ya. Termasuk juga di Indonesia, mulai dari BCA, terus juga Oktobank, Nobu, dan segala macam. Jadi saya kira itu. Kemudian juga, tetapi EasyCash ini juga memiliki asuransi Reliance dan Intra Asia ya. Ini untuk perlindungan saja, tapi juga sama. Dan EasyCash ini cara menagihnya nanti akan saya berikan gambaran, tetapi sebelum sana saya ingin memberikan skor sedikit mengenai EasyCash ini. Apakah dia termasuk dari pinjol yang legal? Ya, EasyCash sudah legal, dan EasyCash ini sekarang dia mengembangkan cara memberikan pinjaman itu berdasarkan dari skor kredit. Jadi awal memang kalian akan diberikan kredit misalnya 1 juta, terus kalian dibuat lancar dengan tagihan per 2 minggu ya. Kemudian setelah itu kalau lancar terus, kalian akan diberikan kelayakan dengan cicilan per bulan. Tetapi yang saya tidak suka dari EasyCash adalah satu, saya yakin ini juga bagian dari cara mereka ngambil keuntungan. Meskipun memang udah pinjol ini legal, tapi dia itu aturannya itu menurut saya terlalu bukan aturan ya, cara ngambil untungnya tuh gede banget gitu. Coba bayangkan kalau Anda pinjam 1 juta, Anda akan dipotong salah satunya adalah admin 10%, berarti 200.000 ya kan, 10%-nya dari 1 juta berarti bukan 10%, 20%. Kalau misalnya 20% berarti Anda akan cair 800.000. Nanti Anda akan dikasih bunga lagi, yang bunganya kalian bisa lihat kalau nggak salah di atas 3% kayak gitu ya. Jadi saya kira ini juga harus diperbaiki oleh EasyCash kalau niatnya nggak mau mencekik ya. Nah kemudian, apakah pinjaman EasyCash itu aman? Yang jelas karena dia sudah terdaftar di OJK, maka itu aman. Jadi pinjaman yang ada di OJK itu dalam pengaturan bunganya juga ada, termasuk juga pengaturan denda, ada denda maksimal. Denda maksimal itu kalau di OJK untuk pinjol, untuk fintech itu 100% dari
nilai pinjaman seperti itu. Jadi kalau 3 juta berarti 6 juta kayak gitu. Jadi kalau kalian pinjam 3 juta terus ditagih sampai 10 juta itu bohong, karena itu nggak sesuai dengan aturan yang ada di OJK. Sekalian bisa cek, takut saya salah ya. Yang jelas saya berdasarkan apa yang saya baca kayak gitu. Terus berapa denda sebetulnya? Besaran denda itu per hari ya. Per hari. Per hari itu 0,8%. Jadi misalnya angsurannya 100.000 ya kali aja 0,8%. Jadi itu. Terus juga izin dari EasyCash dengan nomor KEP_per9D 05/2020 sejak tanggal 16 Oktober. Jadi diizinkan sejak tanggal 2020. Terus apakah debt collector, ini yang ditanya, apakah debt collector atau DC-nya itu dia datang ke rumah? Jadi kalau DC atau debt collector atau debt collector, yang jelas dia hanya main telepon ya. Dia menggunakan cara EI. Jadi per berapa menit dia sudah telepon, setelah itu dia juga WA, terus juga nanti manusia juga ngingetin terus begitu. Yang mereka akan mengancam, tapi tidak seperti ancaman dari EasyCash ilegal. Begini, buat kalian yang misalnya kondisi sekarang memang tidak bisa membayar atau tidak mampu membayar, bukan tidak mau berbayar ya. Pertanyaan, apakah ada DC? Yang jelas setiap pinjaman itu pasti memiliki tim penagih atau debt collector ya. Cuman yang harus kalian tahu, debt collector itu ada full collector, ada desk collector. Desk collector itu dia melakukan penagihan berdasarkan telepon, dia hanya berdasarkan komunikasi. Dan kalau full collector itu yang ada di lapangan itu sendiri. Tetapi jangan takut, meskipun full collector ke lapangan itu mereka diatur oleh undang-undang. Jadi mereka juga ada istilahnya pelindungan hukumnya juga ya. Jadi kalau sampai ngata-ngatain seperti kasus kemarin yang sampai merubah foto anaknya jadikan foto porno, terus ada yang kemudian fotonya disebar kemana, terus teman-temannya ditelepon. Ya memang kalau ilegal memang semacam itu ya. Mereka akan menyedot data kita. Tapi nggak usah khawatir kalau kalian, selama kalian itu ketika install itu izin aplikasi kontak dinonaktifkan, mereka tidak mungkin bisa menjebol data-data kita seperti itu ya. Jadi nggak perlu khawatir, kamu teman-temannya di ini nggak usah khawatir itu. Kalau topiknya selama soal EasyCash itu karena EasyCash itu kan ini ya, pinjol yang berdasarkan ini ya, sudah legal. Jadi EasyCash itu nggak perlu ditakuti. Kalau memang kalian nggak punya uang, nggak mampu bayar, ya sudah ajukan aja restruktur itu. Jadi saya sekali lagi tekankan, ajukan restruktur supaya apa? Supaya nama baik kalian di OJK, Slik OJK itu masih bagus, checking-nya masih bagus. Takutnya suatu saat kalian butuh pinjaman di bank besar atau bank konvensional, karena di OJK itu akan ketahuan ya lancar tidaknya itulah. Tapi kalau memang nggak mampu bayar, bukan nggak mau bayar, memang kondisi udah nggak mampu bayar, juga nggak bisa restruktur karena misalnya pengangguran, pekerjaan bangkrut, dan kondisi nggak punya apa-apa. Menurut saya salah satu caranya adalah dengan kita, yaitu jangan dipikirkan dulu, jangan panik. Anggap saya kalau ada telepon, biar tahu itu telepon siapa, kamu segera aktifkan identitas atau caller ID itu. Ada banyak aplikasinya untuk mengetahui ini siapa. Kalau dia DC, pasti dia muncul gitu. Nama-namanya mereka itu muncul. Jadi nggak usah diangkat, tapi dalam hati tetap kita niatkan untuk tetap bayar. Minta tolong kepada Allah untuk bisa segera melunasi. Nanti kalau sudah ada uang, sudah ada normal, kalian ajukan restruktur kayak gitu. Jadi itu adalah solusi yang tepat. Jadi jangan sampai kalian niat untuk tidak bayar. Nah kalau niat tidak bayar, oke lah. Misalnya kalian reset HP-nya, kemudian juga ganti nomor, terus pindah ke kampung halaman yang jauh, keterjangkauan dari diri. Artinya kalian aman di dunia gitu loh. Bagaimana di akhirat? Kan punya utang. Jadi tetap aja harus kita upayakan untuk tetap bayar, karena uang kan bisa dicari kayak gitu. Saya kira mengenai DC apakah ada kalau EasyCash nggak ada DC-nya selama ini ya, maksudnya nggak ada DC yang turun ke lapangan, karena memang aplikasi EasyCash ini masih masih tagihan, cara nagihnya bukan pakai DC lapangan ya. Jadi jangan khawatir akan didatangi kantornya, jangan khawatir akan didatangi ke rumahnya, jangan khawatir kemudian dicegah di jalan, enggak lah, jangan seseram itu. Itu hanya gaya mereka nakut-nakutin. Udah tahu lah kita kan gayanya mereka kan. Yang penting niatnya kita, saya tekankan utang tuh niatnya gitu loh. Niatnya kita mau bayar kayak gitu. Jadi itu mengenai EasyCash teman-teman ya. Jadi EasyCash itu ternyata punyanya orang Cina ya. Kalian baru tahu kan. Nah terus EasyCash gimana perhitungannya? Nah misalnya gini,
kalian pinjam 500.000 tenor 3 kali. Tenor 3 kali itu maksudnya ya nanti dicicil 227.330 per 15 hari. Terus juga ada 500.000 tenor 4 bulan 186.000, tenor 5 bulan 160. Nah, ini berarti kalian hitung sendiri 227 kali 3 kali berarti jadi berapa? Nah, nanti dibagi, nanti akan ketemu sendiri ini ya berapa ininya bunganya kayak gitu. Saya tekankan jangan sampai kalian gagal bayar di EasyCash. Karena kalau gagal bayar di EasyCash ya kita harus siap, memang mereka akan mendata kita di daftar ini ya slik OJK ya. Jadi pasti ada catatan tersendiri kayak gitu. Dan jangan takut datanya itu di atas pinjaman, karena udah diatur OJK itu ya maksimal 100%. Apakah nanti akan didatangi debt collector penurunan? Ya kalau debt collector nggak ada, kalau debt collector nggak ada, kalau penurunan skor pasti ya kan. Terus apakah mereka akan nakut-nakuti? Ya, ada sebagian karyawannya nakut-nakuti, tapi nggak usah dihiraukan, nggak usah takut juga. Apa yang takut? Nggak punya uang dan kita nggak nyuri ya, kita nggak maling ya gitu kan. Apakah EasyCash resmi? Ya, resmi. Mereka sudah resmi, sudah ada izin. Denda, diulangi ini ada tanya lagi, berapa dendanya? 0,8% teman-teman ya. Itu mengenai EasyCash ya. Terus ini pernah ada cerita tentang audiensi tim EasyCash ke kantor mana deh? Audiensi tim EasyCash kantor OJK di Sumatera Barat. Jadi di kantor OJK Sumatera Barat, tim regulatori compliance diwakili oleh Rizky dan Hanifah disambut oleh Mendy Rahmadi, menyambut positif kunjungan dari EasyCash apalagi program bincang strategi keuangan di 2 radio. Nah, ini mereka juga melakukan edukasi ya sebetulnya. Jadi tetapi meskipun EasyCash sudah masuk kategori pinjaman online yang sudah legal, tetapi kalau bisa kita nggak perlu pinjam. Itu solusi pertama buat teman-teman yang udah gagal pinjol ya. Dan kalau bisa juga, kalau memang kepepet gak punya uang, jangan pinjol ya. Terjebak pinjol itu bukan malah tambah enak solusinya ya, tambah kacau nanti. Memang ada yang komen ke saya, jangan, kepala kita beda-beda mas katanya. Kita kalau nggak ada yang mau dimakan terus mau kemana lagi? Memang itu salah satu cara mereka mengambil keuntungan adalah memanfaatkan situasi di mana ekonomi sedang terpuruk, sedang miskin. Mereka mencoba untuk intinya cari pemodal besar dengan keuntungan besar. Terus kemudian mereka itu cari peluang di mana orang itu harus pinjam kepada dia dengan cepat karena dia harus dia harus mendapatkan keuntungan juga kayak gitu. Jadi pinjaman online itu bukan solutif sebetulnya. Itu pinjaman kepepet, tapi malah dipepet gitu. Itu yang saya sendiri miris mendengarnya ya. Akhirnya sebelum saya bikin materi ini, saya coba mengalami gitu. Bagaimana sih sebetulnya proses dan sistem kerja dari pinjaman online. Tetapi yang saya dapatkan itu tidak seperti teori-teori yang mereka janjikan di media, diiklankan, di iklannya gitu mas. Jadi yang saya dapatkan malah mereka itu di luar proses sistem gitu. Kok bisa begitu mas? Ya, di antaranya adalah mereka itu kadang tidak prosedural, baru telat 1 hari sudah teriak-teriak, sudah ngancam-ngancam. Itu meskipun yang legal ada yang begitu. Jadi bank ini memang di satu sisi dibutuhkan karena kepepet dan memanfaatkan kita kadang momen kepepet itu. Tapi di sisi lain bank itu juga jangan sampai kita dekat dengan mereka. Makanya ilmu pengaturan keuangan itu penting. Jadi taraf mana yang perlu diprioritaskan untuk kita belanjakan dengan kebutuhan kita, itu harus di list. Bukan berarti kita eman dan gak yakin dengan Tuhan, bukan. Tetapi Tuhan memberikan akal kita untuk segera menakar mana yang bisa kamu segera prioritaskan dalam melakukan konsumsi, mana yang masih harus ditahan, seperti itu ya. EasyCash, buat kalian yang hari ini menjadi korban pinjol EasyCash, artinya ada oknum yang kemudian menakut-nakuti, mengancam, laporkan saja karena dia sudah OJK.
Tetapi bagi kalian yang memang kondisinya tidak mampu membayar, jangan takut, jangan panik, tetap saja kalian angkat atau tidak angkat bebas ya. Tidak ada DC yang turun ke lapangan, nggak ada DC yang turun ke lapangan. Kalaupun ada tetap dihadapi kayak gitu. Tapi selama ini nggak ada kayak gitu. Terus yang kedua, akan bagi kalian yang mampu membayar tapi tidak mau membayar, itu yang hati-hati. Kenapa? Karena namamu akan jelek dan KTP-mu itu melekat. Datamu tetap ada. Apalagi kamu yang udah pernah mengizinkan kontak untuk diakses oleh mereka di aplikasi, ya sudah, nama-nama temenmu juga ada di sini. Yang namanya bank ya, puncaknya pasti ada. Artinya gini loh, kalau sudah setahun telat, itu kalau puncaknya mereka untuk melakukan tindakan yang maksimal itu pasti ada. Itu tindakan maksimal misalnya menelpon temennya yang ada di nomor HP yang pernah kalian sering hubungi kayak gitu. Saya kira itu bagi yang mampu segera bayar dan segera hentikan dan tobat, jangan sampai hutang dan ingat nggak mau bayar, karena pasti sekaya apapun kamu nggak akan bisa bayar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.